Halo, selamat datang kembali di podcast HMDTK Bertanya, 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 Bertanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Para sahabat-sahabat D3, para keluarga-keluarga besar D3 Teknik Kimia, gimana kabarnya? Pasti kalian sudah sangat menunggu konten-konten dari podcast HMDTK Bertanya ini. Pastinya dong, apalagi sekarang podcast HMDTK kembali menyapa Sobat D3 Teknik Kimia nih. Nah, sebelum kita memulai dan apa aja isi di podcast ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Namaku Rian Bagaskara dari angkatan 2021, biasa dipanggil Rian, biasa dipanggil Rambo, biasa dipanggil Bagas, terserah lah. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Theodora Nareswari, biasa dipanggil Nares dari angkatan 2022. Oke, kali ini di podcast HMDTK Bertanya ini itu kita akan membahas tentang serba-serbi counting. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, kalau kita berdua di sini adalah host magang, itu kita pertama kali jadi host. Jadi maklumin tuh. Jadi gue start kita pada podcast kali ini tuh nggak kalah menarik ya dari gue start sebelumnya. Jadi sekarang kita akan mengundang counting dari angkatan 2021 dan 2022. Jadi langsung aja kita panggilin ada Kak Taufik dan Kak Radit. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Taufik Hidayat. Aku dari angkatan 2021, asalku dari Magelang, sebagai counting 2021. Oke, udah. Perkenalkan, nama gue Sultan Radit Asyadik, biasa dipanggil Radit, umur 20 tahun, dan asal dari Depok, dan gue dari angkatan 2020. Salam kenal. Sih. Oke, mungkin seperti biasa lah, kita basa-basi terlebih dulu teman-teman. Gimana kesibukan kalian berdua nih? Kesibukan saat ini? Wah, bisa dijawab? Mungkin kalau kesibukan saat ini apa ya? Apa kita sibuknya hari ini? Pusreng. Habis UTS, yang jelas kita habis UTS. Terus ya di sela-sela UTS pasti belajar lah ya. Oh, Namanya mahasiswa kan, Iya, betul. belajar. Terus ya santai-santai aja sih sama ini. Ya kuliah, pulang, belajar, ibadah, gitu-gitu aja. kamu gimana Din? Kalau dari gue kurang lebih sama kayak Mas Taufik sendiri, kayak nggak lupa sama namanya Tuhan, selalu ibadah, belajar, dan selalu nyicil lapak mumpung praktikum belum mulai. Untuk Radit nih, laprak 5 gimana sih Dit? Wah, menantang sih ya. Kayak rasanya tuh kayak waktu luangnya makin banyak gitu. Lapak 5. Waktu luang makin banyak. Kalau dari teman-teman 21, kalau dari Mas Taufik sendiri berapa nih untuk laporan praktikumnya sekarang? Praktikumnya berapa di semester ini? Kalau di semester ini sih banyak ya. Tiga itu, tapi ya banyak sih menurutku, banyak ya. Tiga tuh selalu sih menurutku, karena ya Radit kan semester 3 nih. Dulu aku juga pernah semester 3, lapraknya sebanyak Radit. Sekarang dengan laprak yang cuma 3 ya rasanya kayak gabut sih sebenarnya. Kayak gampang banget gitu loh laporan itu. Kapan sih? Selalu banget gitu. Aku juga matkulnya cuma 4, praktikum 3, hari Rabu libur, hari Jumat libur. Gabut aja sih. Mahasiswa gabut ini sebenarnya tuh. Udah sepuh, mahasiswa sepuh. Mahasiswa sepuh, siap. Berarti emang teknik semenyenangkan itu ya. Ya, teknik itu memang menyenangkan. Menyenangkan itu ya. Bisa didengarkan ya, teknik itu menyenangkan. menyenangkan. Kalian tetap bisa tidur, kalian tetap bisa push rank, Mobile Legend, masih aman teman-teman. Jadi jangan takut untuk masuk ke teknik. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian berdua kan seorang counting dari angkatan 2021 dan juga counting dari angkatan 2022. Nah, mungkin banyak yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih itu counting? Definisi counting itu apa sih? Mungkin dari Mas Radit dulu. Monggo Mas Radit. Oke, kalau istilah counting ya, counting itu adalah kepanjangan counting itu adalah singkatan dari komandan tingkat, atau yang bisa dibilang kayak ketua angkatan yang mengepali suatu angkatan lah, kayak gitu. Ya gampangnya kayak gitulah. Secara garis besar gampang diterima oleh orang-orang ya, counting komandan tingkat, ketua angkatan.
simpelnya kayak gitu. Berarti itu adalah orang yang paling tinggi di suatu angkatan gitu. Ya Bisa Itu dibilang. bisa dibilang kayak gitu. Jadi ketika mau bertanya misal mau dibawa kemana nih angkatan kita, itu berarti Ya, dari komting nih. iya bisa dibilang gitu sih. Iya, Ibarat kapal kan biasanya. Oke, Dinakodai dinakodai oleh komting tersebut. betul. kaptennya berarti ya. Ya betul. Oke, lanjut aja nih. Jadi kan kalian nih dipilih sebagai komting dari angkatan kalian. Nah, jadi kalian tuh dipilih sebagai komting tuh proses pemilihannya tuh kayak gimana sih kira-kira? Ada nggak sih step-step untuk proses jadi komting gitu? Waduh, kirain Kalau step-stepnya itu mungkin bisa dijelasin dari Mas Topik sendiri dulu ya. Sebenarnya apa ya, kalau ngomongin masalah jadi komting itu balik lagi ke angkatannya masing-masing sih, karena emang eh, pemilihan komting itu nanti yang memilih itu anggotanya sendiri atau angkatannya sendiri, karena mereka yang nantinya akan dikepalai oleh orang ini gitu loh. Jadi kalau secara sistem sih musyawarah ya di tempatku, ya musyawarah dan voting lah kayak gitu. Kurang lebih kalau di angkatan gue juga sama kayak gitu, dari cara pemilihan komting, karena komting itu bisa dibilang jabatannya itu sangat panjang atau bisa dengan tanda kutip seumur hidup gitu. Jadi untuk komting sendiri kayak jangan sampai angkatan kalian itu salah pilih dan pokoknya jangan ikutin kata-kata orang, ikutin kata hati kalian sendiri gitu. oh komting itu seumur hidup ya? Wih, jangan Itu seumur hidup salah. itu. Iya. Seumur hidup. Nggak boleh diganti itu berarti ya? Nggak Nggak Soalnya boleh, kuliah. nggak boleh sama sekali. Sampai lulus sampai Sampai lulus. Nih kita Sampai udah punya lulus anak? nih. Iya, kita udah punya anak. Teman kita ada yang masih kuliah. Kita harus ngurusin dong. Betul. Kasarnya kayak gitu, tapi kan ya nggak mungkin kan. Seumur hidupnya pokoknya sampai dapat gelar ALM. Almarhum. Berarti siapa tahu misal Taufik ini udah lulus, udah punya istri, udah punya anak, aku belum lulus masih di UPN. Ketika aku ada urusan apa-apa berarti kamu masih ngurusin, Pik. Amin. Untuk tadi ya. Jangan itu dong. Nih, Ya, Ada, amin. kasarnya kayak gitu, tapi kan ya secara Oke. sistem kan nggak mungkin ya, Iya. karena emang ada maksimal semester. Cuman kasarnya sih kayak gitu. Jadi waktu udah lulus, cuma teman-teman masih butuh bantuan, masih butuh apapun, ya kita sebagai komting ya sebisa mungkin membantu lah. berat juga ya kalau misalnya sampai apa jabatan seorang komting sampai seumur hidup gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, seorang ketua kan biasanya mempunyai wakil. Nah, apakah komting ini juga masing-masing di angkatan ya? Apakah setiap komting di angkatan ini punya wakil nggak sih? Dari dua-dua dulu deh, gimana? Kalau dari angkatan 22 sendiri jelas ada ketua pasti ada wakil kalau di gua sendiri. Karena kalau dari gua sendiri kayak kalau gua sendirian kerja kayak pasti capek, bisa gampang stres lah kayak gitu. Untuk cara pemilihan wakilnya sendiri sama kayak cara pemilihan komting lah, diadain musyawarah atau istilahnya diadain namanya forum angkatan kayak gitu. Dari 21 ada? Kalau di 21 sih ada. Kita sebenarnya sistem wakil komting itu nanti dikembalikan ke angkatannya masing-masing. Jadi mau itu ada komting terus ada wakilnya atau cuman komting aja, itu balik ke angkatannya masing-masing dan ke komtingnya masing-masing mau seperti apa. Kebetulan kalau di angkatanku, angkatan 2021 tuh sama juga ada wakilnya, dan wakilnya itu sistemnya forum angkatan juga, musyawarah juga. Tapi sebagai komting aku punya hak dan punya wewenang untuk menunjuk lah. Nah nanti teman-teman menyetujui atau enggak, sebenarnya kayak gitu sih, musyawarah aja, lebih santai juga. Berarti di dalam angkatan itu nggak harus wajib ada wakil, harus ada ini tuh nggak ya? Enggak. Nggak mengharuskan berarti kan? Secara struktural mau ada sekretaris bendahara untuk ngurusin angkatan, ngurusin apapun kedepannya tuh diperbolehkan. Cuman ya balik lagi itu nggak wajib, terserah komtingnya akan seperti apa membawa angkatannya ke depan. Betul. Terserah komtingnya pengen ngebuat struktur angkatan seperti apa. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Jadi komting tuh tugas-tugasnya apa aja sih? Seperti tadi dijelaskan bahwa mau punya wakil atau enggak, punya bendahara sekretaris atau enggak. Nah, itu kira-kira kalau kalian itu merangkap tugas-tugasnya mereka juga nggak sih, atau membantu kayak gitu? Mungkin secara garis besar kalau tugas komting ya
ketua angkatan. Gampangnya tadi kalau dibilang ketua kapal ya kita nakodanya. Secara definisinya tugas komting itu kita yang jelas yang pertama ya menentukan arah gerak angkatan ataupun angkatan itu mau ngapain, mau gimana aja. Terus yang kedua gampangnya juga itu pengadvokasian, penyebaran luas informasi juga. Jadi kita sebagai komting nanti bagaimana caranya kita mendapatkan informasi terkait dunia perkuliahan ataupun di luar perkuliahan kayak gitu. Jadi sebenarnya tugas komting tuh luas, nggak cuma masalah kuliah, nggak cuma masalah akademik aja, tapi di luar akademik pun akan dibutuhkan gitu loh komting. Menjembatani di eksternal pun juga, berusaha dengan alumni, kakak tingkat itu pun komting juga gitu. Dan kalau di tempatku karena di 21 ada struktural ya, jadi kita ada sekretaris bendahara, jadi ya itu udah punya tugasnya masing-masing. Kalau aku juga cuma ngarahin aja gitu. Tapi balik lagi tugas komting pun selain itu kita ya pada dasarnya kalau ada masalah di angkatan ya kita sebagai orang yang menyelesaikan lah masalah itu, konflik di dalam angkatan ataupun antar angkatan yang ada di D3 gitu tuh, ataupun yang ada di eksternal gitu. Kurang lebih itu yang disampaikan Mas Topik itu sama. Jadi tugas komting itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulisnya sebenarnya tadi bilang Mas Topik itu masalah pengadvokasian, masalah mau cara bayar UKT itu kita bisa menjembatani atau pengen ketemu alumni atau kakak-kakak tingkat yang ingin menambah insight-insight baru untuk diri sendiri, itu kita sebagai komting juga bisa bantuin. Tapi secara tidak tertulis itu bisa dibilang kita ngerangkul teman angkatan kita sendiri gitu. Kayak teman angkatan kita itu kayak mempunyai suatu masalah, itu kan pasti gak ada di tulisan tugas komting itu. Kita merasa kita sebagai ketua harus ikut turun tangan dalam masalah kayak gitu. Itu kurang lebih dari tugas tidak tertulisnya. Oh, berarti kalau misalnya aku ada masalah pribadi dan pengen curhat ke kalian, boleh? Bisa. Ya ke aku, jangan ke dia. Oh, iya. Ya, ke dia komting masing-masing. Masing-masing. Bisa. Pinjam bisa. 100 dulu boleh nanti. Bisa sih, cuman ya sopan santunya. Aku juga BU sih. Ya bisa. Berarti nggak cuma masalah yang di seputar kuliah ya, maksudnya ketika katakanlah di suatu angkatan ada pertama misal di angkatan 21 ada masalah antar pribadi. Berarti di situ peran teman-teman semua ini sebagai seorang komting itu juga harus menjadi penengah dan lain-lain gitu berarti. Iya, secara tidak tertulisnya juga seperti itu. Masalah cinta boleh nggak kalau misalnya curhat ke komting? Boleh. Minta saran. Kita selalu membuka curhatan apapun. Cuman kalau soal cinta aku pribadi tuh kayak ya udah itu urusanmu gitu loh. Kecuali kau sama satu angkatan ya, terus terjadi nantinya malah jadi di angkatan kayak jadi apa kayak gitu kan. Nah, itu baru. Tapi kalau menurutku sih kayak ya udah gitu. Tapi bisa juga Bisa kalau mau juga. curhat. Silakan lah. Silakan curhat ke aku. Betul. Kalau masalah percintaan sih boleh banget kita ya. Asalkan dari komtingnya sendiri jangan sampai nikung incarannya teman kita sendiri gitu. Waduh. Bisa jadi itu. Itu yang bahaya itu. Curhat. Nah, Bisa didengar tidak teman-teman? Tuh, Itu jangan. tadi boleh tuh. Kalian curhat percintaan, curhat masalah di diri kalian, nggak apa-apa. Uang pun juga kalau bisa membantu, Dipinjemin tuh. dipinjemin. nggak tahu ya. Untuk komtingnya. Untuk yang terakhir enggak guys. Oke, mungkin sebenarnya masih apa ya? Mungkin sekarang aku udah mulai ada gambaran jelas nih terkait seorang komting itu seperti apa. Tapi gini teman-teman, aku pengen bertanya, kalian sebagai komting itu entah dalam suatu forum apapun ya, tadi kan salah satu yang disebutkan adalah forum angkatan. Terus tadi juga Mas Taufik sendiri bilang kalau misalnya seorang komting ini pun juga menjadi penjembatan ke pihak eksternal, entah itu ke jurusan lain ataupun ke fakultas-fakultas lain gitu. Nah itu cara kalian memposisikan diri, mungkin ketika di angkatan, di dalam suatu forum angkatan, cara kalian memposisikan diri itu gimana sih? Ya itu peran kalian, maksudnya memposisikan dirinya kalian seperti apa gitu saat forum. Bisa diperjelas nggak? Pertanyaan itu lah, terlalu Kita sedang menyerap. coba diperjelas lagi. Mungkin ini aja sih,
peran kalian tadi kan mungkin tugas-tugas kalian yang secara tidak tertulis ya. Iya. Peran kalian sebagai seorang komting itu apa sih? Atau sama? Tugas sama peran itu sama gak? Sebenarnya mirip-mirip, tapi mungkin ku coba jawab kalau di eksternal ya. Secara eksternal itu sebenarnya Ya. tugas kita itu sebenarnya apa ya, kayak kalaupun itu bersinggungan dengan pihak eksternal, maksudnya di luar D3 itu udah menurutku itu udah peran sebagai komting di eksternal gitu loh, karena emang seharusnya seorang komting itu tugasnya ya cuma di angkatannya itu. Tapi karena memang kepentingan angkatan itu bukan hanya di dalam doang tapi juga di luar, makanya kadang termasuk bersinggungan dengan jurusan lain, dengan komting jurusan lain, terus istilahnya kayak dengan alumni dan lain sebagainya, itu kan juga eksternal kan. Ya menurutku peran secara jelasnya sih kayak gitu, contoh-contohnya gitu. Berarti ini ya, misal aku ambil contoh nih, kalau misalnya teman-teman dari angkatan 21 ada masalah dengan jurusan lain, itu berarti peran komting di situ entah jadi penengah atau apapun Iya. itu berarti. Ya termasuk penengah, negosiator dan lain sebagainya itu juga. Jadi nggak cuma di angkatan ya, kadang pun ketika ada umpama kita di D3 gitu, ada amit-amitnya ada bersinggungan dengan jurusan lain, ya kita harus ada di situ gitu untuk mewakili suara angkatan kita gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan semoga komting kalau emang ada kayak bersinggungan dengan jurusan lain, kayak ada konflik atau apapun itu, komting itu nggak boleh terlalu emosional dalam menghadapinya. Kita juga harus sebagai penengah, kita harus membawa image yang baik dari angkatan kita gitu. Iya. Dan pun di UPN kan memang kalau bicara di UPN ya, komting itu kan ya memang udah adatnya tuh ada komting, dan memang komting itu dipandang memang orang yang memiliki apa istilahnya jabatan dan punya fungsi yang vital lah gitu di angkatan ataupun di jurusan. Jadi kalau secara eksternal mau menyambangi atau mau ketemu dengan angkatan apa gitu ataupun angkatan berapa, ya itu tetap secara strukturalnya tetap lewat komting dulu, nggak bisa langsung gitu loh. Jadi sih Oke, jadi selanjutnya nih, jadi komting tuh kan kita juga banyak hal yang harus diperhatikan nih. Jadi apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ini jadi seorang komting? Wah, hal harus diperhatikan saat jadi komting ya. Ini posisi udah pas jadi komting ya. Iya. Hal yang harus diperhatikan, kalian itu pertama harus tetap jaga sikap kalian, karena pertama itu kalian itu menyandang status komting, karena kan pasti teman-teman kalian kalau kalian melakukan hal yang buruk atau apapun, contohnya aku melakukan hal yang buruk, mereka mandangnya pasti bilang, wah si Radit ini komting berarti boleh kayak gitu. Kalian itu kayak harus benar-benar menyandang nama komting dengan baik, menjaga nama baik angkatan dan kedepannya, karena dengan status komting ini, itu benar yang bilang Mas Topik sendiri tadi, status komting itu sangat vital. Jadi mau kalian bercanda sama temen doang padahal, tapi itu bercanda dan bisa dibilang terlalu sarkas, itu bisa bahaya ke depannya, dan itu bukan menyangkut masalah personal kalian sendiri lagi, tapi ke angkatan kalian kayak gitu. Dan mungkin yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman angkatannya gitu loh. Jadi seorang komting yang tadi udah disampaikan Radit juga, secara tidak tertulis kan kita harus merangkul teman-teman. Ya kita di teman-teman angkatan ya, itu kita ya juga harus paham gitu loh akan angkatan itu, orang-orangnya itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Ya biar apa yang kita mau laksanakan, apa yang mau kita tuju bareng-bareng itu ya bisa tercapai gitu loh. Kayak gitu sih. apa aja yang perlu diperhatikan? Menurut kalian nih, penting nggak sih seorang komting ini itu benar-benar apa ya istilahnya tuh, nggak terlalu memihak kepada seseorang ataupun gimana, berarti bisa dikatakan ya perlu nggak sih seorang komting itu benar-benar netral gitu? Oh itu perlu banget, sangat-sangat perlu kalau itu. Jadi kalau dibilang semua ada permasalahan di angkatan, ya mau kan kita harus menjadi penengah. Penengah itu tadi udah disampaikan juga kan, penengah itu ya salah satu sifat yang wajib ya harus netral gitu loh. Kita nggak boleh memihak ke siapapun dalam kegiatan apapun lah istilahnya. Contoh pun kalau kita boleh ngomongin di HMDTK gitu, mau ada pemilihan ketua HMDTK gitu, di angkatanku seumpama ada 2 paslon, itu ya
sebagai komting ya kita nggak boleh terlihat memihak manapun. Kita harus netral, kalaupun mereka butuh bantuan ya kita harus sama membantunya gitu, porsinya gitu menurutku ya, karena itu salah satu sifat netral ya kayak gitu. Kalaupun butuh bantuan ya sama dua-duanya harus dibantu. Kalau emang kau nggak mau bantu ya udah dua-duanya nggak usah dibantu gitu, tapi secara baiknya ya dibantu, cuman ya baik lagi harus seimbang gitu loh, jangan sampai kelihatan memihak karena nggak baik juga. Nah, contoh permasalahannya selain itu bisa pasti kan setiap angkatan itu kan kalian punya banyak circle kan, dan kalian itu misalkan itu satu circle dengan teman kalian, dan teman kalian itu punya masalah dengan circle lain, dan posisinya kalian kan wah ini circle gua nih, dan itu juga circle gue itu punya masalah sama circle lain, gue harus mihak ke circle gue lah, jelas itu nggak boleh. Kalian itu kan sebagai komting juga harus bersifat netral karena kalian itu kan sebagai ketua angkatan bukan ketua circle kayak gitu. Jadi kalian harus berlaku adil seadil-adilnya. Tadi berhubung tadi juga udah nyinggung circle ya, itu kita nggak bisa menutup mata lah, pasti di setiap angkatan itu pasti ada circle. Betul. Pasti kan, kita sepakatin hal itu tersebut, hal itu dulu. Nah, gimana sih cara kalian memanage teman-teman kalian yang mungkin bersirkel itu supaya nanti ketika misal angkatan 21 butuh satu suara, ya berarti circle-circle ini bisa jadi satu suara. Nah, gimana cara kalian memanage teman-teman kalian ini sendiri? Sebenarnya balik lagi sih, ketika kita udah memahami orang-orang yang ada di angkatan kita, kita udah paham mereka tuh sifatnya seperti apa, mereka tuh orang yang harusnya digimanain, itu akan mempermudah ketika kita butuh hal-hal seperti itu. Ketika pun ada circle, karena memang menurutku circle itu hal yang wajar ya di suatu angkatan ataupun dimanapun, karena balik lagi kenyamanan berteman itu kan nggak melulu harus semuanya kan. Sepakat. Bisa aja di orang-orang beberapa lah, orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu itu nggak masalah menurutku. Tapi dengan kita sebagai komting tidak terlihat memihak suatu circle dan kita bisa netral di situ ya, ketika ada masalah pun aman gitu loh. Dan ketika kita di setiap circle tuh menurutku kan pasti ada orang yang istilahnya dituakan lah di circle itu, atau kita bisa gampangnya bilang ketua lah di Ya, circle yang paling dominan. ya, Ya. paling dominan, yang paling vokal lah. Ketika kita udah pegang satu orang itu, menurutku itu hal yang aman gitu loh. Ketika kita butuh semua ada suatu permasalahan yang kita butuh satu suara gitu, itu hal yang udah aman gitu loh menurutku ya, kayak gitu. Jadi secara konkretnya kayak gitu, jadi kita pahamilah ketua-ketua circle-nya, dan selain itu juga pahami semuanya, jadi aman kayak gitu. Ya secara teknisnya benar Mas Taufik bilang kayak gitu. Yang penting cara pintar-pintar kita nge-treat angkatan kita sendiri, dan dari cara nge-treat angkatan kita sendiri semoga kedepannya itu pasti akan dapat feedbacknya sendiri ke kita. Karena di dalam forum angkatan itu kan pasti semua circle kan jadi satu, dan yang jadi satu itu nama angkatannya angkatan mereka sendiri. Jadi kalau walaupun mereka circle beda-beda circle segala macam, itu pasti mereka itu harus setuju dengan satu jawaban dan harus nurut sama satu ketua, yaitu namanya komting kayak gitu. Berarti secara garis besar nih, yang pertama dilakukan gimana cara kita bisa memahami sifat-sifat teman-teman kita terlebih dahulu. Kunci pertama itu, terus yang kedua yang disampaikan Radit, cara kalian sebagai komting itu nge-treat teman-teman kalian ya. Berarti yang pertama harus memahami teman-teman terlebih dahulu. Setelah kalian udah tahu, baru kalian nge-treat sesuai dengan sifat teman-teman masing-masing gitu. Ya betul, seperti itu, gampang ya. Supaya jadi komting jangan bersifat otoriter. Nah, itu sebenarnya nggak cuma dari komting ya, kalau itu semuanya sih, Iya, jangan sampai semuanya. otoriter lah dimanapun. Tapi karena ini konteksnya per komting kan. Iya, jangan otoriter jadi komting. Betul. Oh. Apapun, bukan cuma komting. Iya. Dikit nggak apa-apa sih. Oh ya. Terus ini juga. Nah itu tadi salah satu permasalahan di angkatan kalian kan, ketika ada circle-circle gimana kalian manage-nya. Iya. Nah mungkin aku mau tanya, mungkin selain masalah persirkelan tadi, gimana sih kalian sebagai seorang komting untuk menyelesaikan suatu permasalahan di angkatan? Entah itu medianya seperti apa, entah itu bentuk kalian menyelesaikannya itu seperti apa. Selain tadi circle-circlean ya, mungkin masalah-masalah yang lain gitu. Gak perlu disebutin juga masalahnya, tapi cara penyelesaiannya itu seperti apa, Pak? Tergantung sih sebenarnya masalahnya ya. Tapi kalau dibilang bagaimana cara menyelesaikan masalah, yang pertama paling gampang itu adalah bernegosiasi dengan yang bermasalah.
Jadi kita harus tahu nih dua sudut pandang ketika ada masalah. Pasti kan masalah nggak timbul cuma dari satu sudut pandang kan, pasti dari dua sudut pandang gitu, dari dua pihak. Ya kita harus dengerin lah dua-duanya itu seperti apa gitu loh. Dan balik lagi kita nggak boleh terlihat memihak. Dan ketika itu udah terjadi, yang harus dilakukan juga mediasi. Mediasi ini kita kalau bisa kita temuin lah dua pihak yang bermasalah. Kita ngobrol bareng, diskusi bareng, mencari jalan tengahnya itu seperti apa. Gampangnya seperti itu. Masalah apapun sih menurutku diselesaikan harus seperti itu ya. Harus seperti itu karena yang jelas hindarilah konflik secara fisik tuh ya. Itu nggak boleh, jangan sampai. Jangan. Makanya untuk menghindari hal-hal yang sampai seperti itu, makanya kita lakukan yang namanya mediasi, negosiasi. Gitu. Dan selama menjabat jadi seorang komting, pernah melakukan seperti itu belum? Di angkatan 21 Mas Taufik? Ada pernah masalah? Nggak pernah sih, nggak pernah. Kalau di 21 kebetulan semua aman. Sakinah mawaddah warahmah ya? Sepakat. Di 21 semua aman. Jadi nggak pernah sih ada konflik-konflik yang besar gitu. Cuman kalau masalah-masalah kecil yang kayak apa ya, beda-bedaan itu nggak masalah ya. Itu mood orang sih. Iya. Itu mood orang. Jadi Angkatan 22 sendiri Kalau dari angkatan 22 sendiri itu dari cara menyelesaikan masalah ya benar, dari masalah yang didapat itu besar atau kecil. Kalau yang pertama itu dari masalah yang bisa tergolong besar. Kalau dari gue sendiri biasanya itu kalau ada masalah yang tergolong besar di suatu angkatan itu biasanya gue lebih prefer ngobrol dulu ke, bisa dibilang kayak struktur angkatan yang lain dulu, contohnya ke wakil komting, sekretaris dan bendahara. Itu diomongin dulu buat nemuin suatu titik masalahnya dan cara penyelesaian masalahnya. Jadi setelah diobrolin dulu untuk cara mendapatkan titik terangnya, setelah itu baru ada yang namanya forum angkatan. Itu dari forum angkatan sendiri, sebelum kita ngasih jawaban yang udah diomongin sama bisa dibilang petinggi-petinggi angkatan yang lain, kita kasih kesempatan ke teman-teman angkatan yang lain untuk mendapatkan POV yang lain gitu. Dari POV teman-teman angkatan yang lain, terus kita ngasih tau POV yang dari kita sendiri, baru kita satuin dan kita nemuin titik terang kayak gitu. Itu kalau dari permasalahan besar. Kalau dari permasalahan kecil sendiri, misalkan dari konteks permasalahan paling kecil ya, di dalam satu circle itu dua orang berantem pada sesama circle, dan kita sebagai komting mungkin ada mendengar masalah itu atau ada yang cerita, kita juga pasti bilang. Dan kita itu kan pasti konteksnya kalau masalah di dalam dua orang itu kan pasti bisa dibilang apa sih namanya, rahasia gitu kan konteks masalahnya. Jadi kita sebagai komting juga bisa dibilang harus bisa menjaga mulut atau menjaga rahasia dari masalah tersebut. Dan untuk cara menyelesaikannya sendiri itu kita kalau gue sendiri itu kalau misalkan emang nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, gue pasti bawa wakil, dan gue sama wakil gue sendiri itu ngobrol dulu dengan dua pihak yang melakukan masalah itu, tapi ngobrol dengan secara terpisah. Satu pihak ngobrol dulu sendiri, denger dari POV dia dan satu masalah, dan satu POV lagi dengerin lagi kayak gitu. Setelah udah dapat masalah dari masing-masing POV, kita temuin mereka berdua dan kita ngobrol. Bisa dibilang kayak Mas Taufik sendiri yang mediasi ya. Seperti itu. terdengar berat ya? Enggak, Sebenarnya enggak. Oh enggak. Simple. Simpel Enjoy berarti kan? Enjoy. Jadi seorang Seumur komting. hidup pun oke. Oke, Enjoy. tetap gas berarti. Gas lah, gampang kok jadi komting. Betul. Oke, jadi komting nih tugasnya banyak banget ya, lumayan nih. Ya, Nah, dari teman-teman yang lain kan biasanya punya anggapan bahwa komting ini adalah orang yang sibuk nih karena tugasnya banyak. Betul. Untuk bagi waktu antara diri sendiri, untuk angkatan, dan sama untuk organisasinya tuh kayak gimana sih? Karena kalian mempunyai peran dari tiap hal yang kalian tanggung jawabkan gitu. Dan juga for your information juga Komting 21 dan 22 ini juga menjabat di salah satu organisasi. Bisa dijelaskan mungkin di organisasi mana gitu? oke, mungkin sekalian jawab ya. Ya, Kalau aku kebetulan karena di periode ini ngerasa gabut ya, dan ngerasa di semester ini agak selau, jadi ngecoba-coba lah buat daftar organisasi. Dan kebetulan juga aku
sekarang di BEM Fakultas Teknik Industri gitu. Nah, untuk untuk istilahnya kalau kita bilang bagi waktu dari komting, akademik sama organisasi sih sebenarnya balik ke diri masing-masing gitu. Ketika kita paham akan apa yang kita duduki jabatannya, kita paham akan prioritas mana yang harus didulukan, itu sebenarnya aman-aman aja sih. Selama ini yang aku lakukan seperti itu gitu. Kalau urusan akademik itu emang yang pertama ya, karena memang tujuan kita sebagai mahasiswa di sini, kita izin sama orang tua kita buat jadi mahasiswa, buat kuliah itu untuk akademik gitu. Sisanya kita cari hal-hal yang mungkin bisa mengupgrade soft skill kita ataupun apapun itulah yang kalian mau coba secara pribadi gitu. Jadi ya jelas yang pertama kalau aku bilang apa yang menjadi prioritasku ya akademik nomor satu. Pasti nomor satu itu. Jadi kuliah, kalau memang ada tugas ya sebisa mungkin tugas hari itu kerjain hari itu juga gitu, karena itu emang hal yang seharusnya lah kayak gitu. Jadi seumpama ada hal-hal urgent yang memang ada di organisasi ataupun di angkatan, kita punya banyak waktu untuk menyelesaikan itu. Jadi kita nggak kepikiran secara akademik kita, karena emang akademik kita udah kita selesaikan di tepat waktu gitu, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih yang sebenarnya penting menurutku. Nah, ketika ada masalah di dua, semua kita sebagai komting, terus ada di sebagai organisasi di BMFTI kalau aku, nah itu skala prioritas sih, lebih ke skala prioritas. Jadi di mana kita yang lebih dibutuhkan gitu. Kalau aku di BMFTI karena masih banyak yang ngebantu, seumpama ada masalah nih di angkatan sama di BMFTI yang bareng gitu. Di BMFTI banyak yang bantu, saya ada ketuanya, terus ada teman-teman yang lain, ketua bidang ataupun apapun itu kan bisa kan membantu mereka. Jadi masalahnya bisa di backup orang dulu, baru kita ke masalah angkatan. Kalau itu yang urgent angkatan. Cuman kalau yang urgent di BMFTI ya aku ke BMFTI dulu kayak gitu. Karena pun di angkatan aku punya wakil gitu kayak gitu. Tadi terkait ngomongin akademik dikerjakan lebih awal, berarti ketika ada laporan, ada praktikum di hari itu juga, laporan langsung dikerjakan malam ya? Iya. Wah, emang harus kayak gitu mas. Karena memang ya balik lagi tuh manajemen waktu sih sebenarnya. nggak SKS berarti ya? Nggak pernah SKS nih mas? Oh enggak. Alhamdulillah. Contoh komting 21. Gimana? Oke. Kalau balik lagi, kalau gue sendiri itu menjabat di bagian dari himpunan D3 Teknik Kimia dan menjabat sebagai staf di salah satu departemen yaitu Humas. Dan buat teman-teman semua yang angkatan 23, jangan lupa daftar himpunan ya buat periode ke depannya. Dan untuk selanjutnya, cara membagi waktunya. Kalau dari secara teknis sendiri, dari masalah akademik, organisasi, atau diri sendiri itu kalau dari secara teknis gue sendiri itu, kalau masalah ada organisasi atau masalah apapun itu, gue sendiri itu buat cantumin di Google Calendar atau di Time Tree sendiri. Itu buat secara teknisnya, buat jadwal rapatnya itu jam berapa dan tanggal berapa, agar kita bisa menyesuaikan kalau hari itu biar nggak bertabrakan sama kegiatan-kegiatan lain. Dan untuk masalah prioritas jelas akademik, ditambah itu kan gua itu datang ke Jogja dengan merantau ya, pasti skala prioritasnya itu kan lebih ke akademik dan biar cepat-cepat lulus dan dapat gelar gitu loh. Dan balik lagi yang bisa dibilang tadi masalah organisasi, itu benar yang bilang Mas Topik, skala prioritas kalian yang dibutuhinnya itu lebih di mana. Dan masalah misalkan yang bisa dibilang jabatan kalian itu yang lebih dibutuhin itu pas di organisasi manapun, dan prioritas kalian itu di mana. Jadi kalian bisa lebih menyeimbangi dan lebih bisa berpikir secara gampang gitu. Kalau misalkan bertabrakan, jadi kalian kayak, oh prioritas gue di sini, berarti gue ke sini, dan jangan lupa untuk izin dulu ke pihak yang terkait di organisasi tersebut kalau emang nggak bisa hadir gitu. Iklan somai. Disponsorin oleh Somai. Iklan somai kan. Jadi intinya gitu sih. Balik lagi lah. Kalau secara garis bawahnya ya skala prioritas, dimana kita yang lebih dibutuhkan, nah di situ kita ada dua. Kalau dari Mas Radit itu ngerjain laporan, berarti ketika ada praktikum di hari itu juga malamnya langsung dikerjain tuh laporan? Berhubung bisa dibilang mentor gue dari Komting 21, iya. Oh. Jadi
Karena mentor kalau dari Komting 21 itu kan setelah praktikum itu kan langsung. Kalau gua sendiri belum bisa nerapin apa yang dilakukan Komting 21, paling setelah 2 jam atau sejam baru bisa ngelakuin kayak gitu. Atau kalian ngerjain bareng pernah tuh? Pernah sih, Bareng. pernah. Karena berhubung Komting 21 itu kakak tingkat gua sendiri, jadi kan buat ngebantu perhitungan sendiri kayak gitu. Jadi ngebantu, saling membantu aja sih. Betul. Oke. Dia bantuin perhitungan gua beliin dia rokok kayak gitu. Nggak bercanda teman-teman. Itu penting. Oke, jadi ini pertanyaan yang pasti banyak ditunggu-tunggu sama orang-orang nih. Pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan agak template ya guys. Itu adalah apa suka duka menjadi seorang komting? Menurutku itu salah pertanyaannya. Iya. Harusnya apa sukanya menjadi komting? Wah, Nggak ada- memang nggak ada dukanya ya. Kalau bisa suka-suka. Iya, suka-suka, Oh, bukan berarti- suka-duka. apa sih suka-sukanya jadi komting? Iya betul. Apa aja yang suka-suka menjadi seorang komting nih? Kira-kira. Suka jadi komting itu pasti banyak. Dari gue sendiri nggak bisa sebutin satu-satu karena terlalu banyak gitu. Suka-suka jadi komting itu pasti kalian mendapatkan benefit yang baru gitu. Contohnya dari gue sendiri kayak bisa lebih berani ngomong di depan umum, lebih kritis dalam menyelesaikan masalah, dan yang paling penting mungkin dari gue sendiri itu kalian juga bisa mendapatkan relasi-relasi atau kenalan-kenalan dari jurusan-jurusan lain kayak gitu. Itu suka-suka jadi komting gitu. Ya, itulah pada intinya tuh ada beberapa hal yang bisa kita asah sebagai komting. Yang pertama, cara menyelesaikan masalah itu pasti, terus manajemen waktu juga, manajemen forum juga, dan relasi itu semua kita bisa dapatkan lah ketika menjadi komting. Tapi balik lagi bagaimana kita mendapatkannya yaitu dari kita masing-masing gitu loh. Nggak bisa ya kita nggak ngapa-ngapain tapi kita mau empat itu ya nggak bisa juga. Ya kita harus jadi belajar gitu. Makanya sukanya jadi komting ya itu kita bisa mengasah soft skill kita gitu loh, mengasah apa yang belum kita punya gitu kayak gitu. Banyak kenalan di universitas, dosen-dosen gitu juga bisa kan kayak gitu. Capek nggak? Itu. Nah kalau dibilang capek sih pasti ya, karena secara fisik pasti capek, secara pikiran tuh pasti ya capek juga gitu. Cuman ya secara kita fun aja menjalaninya ya oke-oke aja menurutku, karena ketika suatu kegiatan kita pikir itu kegiatan yang berat ya akan jadi berat gitu. Tapi ketika ya udah jalani aja ya aman-aman aja. Kalau aku selama ini sih kayak gitu ya. Dan stok obat sakit kepala itu lumayan banyak sih. Jadi kalau ada mau obat sakit kepala yang endorse aku juga boleh banget. Maksudnya sakit kepala karena hujan-hujanan, Nah, mungkin karena kita nggak kenal cuaca waktu. terik juga Iya. kan. Itu bukan karena sebagai seorang komting jadi sakit kepala enggak kan? Enggak, Itu iya. karena cuaca kan. Sekali itu bawaan. Itu juga aku sakit karena cuaca lagi sangat panas gitu. Bukan sebagai Ya, komting itu. di Jogja kan sekarang lagi panas-panasnya. Panas. Kalau panas kita keluar, tarik, beli es ya Wah, pusing. pusing. Dari tadi gimana capek nggak dari seorang komting capek nggak sih? Sebenarnya capek itu relatif ya, sebagai tergantung mindset kita sendiri. Tuh. Capek itu bisa dibilang capek sih pasti capek. Kalau gue lebih capek ke main mulu ya, karena saking tugas komting itu kayak wah terlalu fun, jadi gue ngebawanya terlalu Wah. fun, santai tapi tidak lalai, itu yang perlu dicatat. Dan itu kalau buat capek pasti otak itu mikir terus buat ke depannya, tapi cara ngebawa kita untuk fun atau kayak gimana kayak gitu. Berarti yang paling penting tuh enjoy dulu ya. Iya. Enjoy dulu pasti. Ya balik lagi apa yang kalau kita pikir berat ya berat gitu. Cuman kalau kita bawa santai ya slow-slow aja. Aman. Berarti kalian itu ya pertama pasti dari kalian nih sebagai seorang kalian kepilih jadi seorang komting kalian karena terpaksa nggak? Enggak. Oh udah dari lahir saya ingin jadi komting. Enggak jadi lahir juga. Oh, enggak. Cuman kan ada beberapa tahapan kan untuk menjadi komting. Ya ketika udah masuk ke situ, kalau kata ibuku kan dulu selesaikan apa yang telah kamu mulai. Tuh. Jadi ketika kita udah nyemplung, ya udah gitu. Selesaikan. Kirain udah emang dari lahir deh nanya aku lahir pengen jadi komting kan? Enggak sih. Enggak sampai segitunya lah. Enggak aja kita lahir langsung jadi komting. Karang Taruna sih. Ketua Karang Taruna. Jadi ya itu sih teman-teman. Jadi apa ya? Yang paling penting tuh enjoy. Oh. Karena pertama kita itu pasti terpaksa, dipaksa lalu akan terbiasa. Oke, Betul. nice. Masuk. Oh kan. Nah mungkin
banyak ya yang bertanya, kan ini kalian kan sekarang menjabat sebagai seorang yang paling tinggi di angkatan. Selain benefit-benefit mungkin dapat relasi, bisa belajar, ada benefit lain nggak sih sebenarnya sebagai seorang komting gitu? Maksudnya ketika menjadi seorang ketua ya pasti kita akan seorang ketua ini kita akan dipaksa untuk belajar, entah itu public speaking dan lain-lain. Tapi selain ruang kalian untuk belajar, selain kalian mendapatkan relasi, ada lagi nggak benefit yang sebenarnya kalian dapat sebagai seorang komting gitu? Buat benefit sebagai komting itu bener yang gak jauh beda dari yang Mas Ian sendiri bilang tadi. Dan mungkin titik awal jadi komting itu bisa menjadi suatu pembelajaran kita khususnya cowok untuk belajar mengepalai. Nanti kan kita bakal mengepalai suatu kepala keluarga gitu, keluarga. Jadi kita dari awal itu kan sebagai buat titik awal pembelajaran kita mengepalai suatu angkatan dulu dan mengepalai suatu bisa dibilang lingkungan keluarga kecil dulu agar untuk mengepalai yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Jadi untuk jadi komting selain benefit-benefit itu yang penting kalau dari gue sendiri yang paling penting itu rasa tanggung jawab yang bisa dipegang gitu, yang bisa kalian bisa pertaruhkan. Dan yang lain mungkin bisa jadi batu loncatan ya kalau menurut gue, karena ya balik lagi kalau emang kita jadi komting, kita belajar di situ apa-apa yang harusnya kita punyai, yang 4 yang gue sampaikan tadi, bisa jadi batu loncatan gitu ketika kita mau memimpin suatu organisasi kalau di kampus kayak gitu. Jadi belajarnya di situ nanti bisa diterapkan waktu jadi kepala di organisasi seumpama kayak gitu. Jadi ya benar yang dikatain tadi, karena kita besok akan memimpin suatu keluarga. Itu yang paling penting. Mungkin sebelum kita ke segmen selanjutnya itu ada pertanyaan dari teman-teman dari D3 di Instagram. Di sini ada beberapa fun fact atau fakta-fakta menarik dari komting-komting ini. Nah, mungkin boleh nanti bisa divalidasi ya oleh teman-teman di sini. Nah, aku ada nih beberapa fakta menarik. Yang pertama, Taufik Hidayat itu adalah anak bungsu di keluarganya. Dan juga di angkatan 21 itu sering banget dipanggil bontot. Betul nggak? Kalau ya betul sih, itu nggak bisa di ini juga ya, pasti kayak gitu ya. Aku anak terakhir. Manja nggak jadi anak lain kan? Pasti, Manja. pasti itu kayaknya semua orang bungsu kalau kutanyain pasti manja. Cuman ya karena kita udah gede, udah mahasiswa, ya. Apalagi aku di Jogja sekarang ngekos gitu ya, terpaksa harus mandi. Walaupun kadang ya kangen juga gitu loh, bangun-bangun udah dibikinin kopi sama ibu. Nah ini karena sekarang ini kan Taufik ini sendiri kan sebagai seorang komting dan juga Bung Islo nih, pernah nggak sih misal kamu sebagai seorang komting ingin A tapi nggak keterutan terus kamu marah? Pasti pernah. Ya apa ya, itu kayak sifat dasar yang nggak bisa aku hilangin. Itu emang ya wis lah, kayak gitulah, adalah pasti sifat ya kayak gitulah. Oke. Kalau mau jawab lebih lah gitu. Fakta menarik kedua, dari 5 cakom nggak mau gantian aja gitu. Mau gantian. Kok keserbu aku terus aku tuh anak-anak tersudut tuh. Oke, dari Oke, menarik jadi dulu. aku tadi sempat tanya nih ke teman dekatnya Radit ya. Wah. Itu katanya Radit itu walaupun sibuk nih jadi seorang komting, tapi dia tetap bisa meluangkan waktunya untuk masak di kos. Bener nggak nih? Soalnya aku sempat tanya ke teman dekat kamu nih gitu. Wah, untuk teman dekat dan cerita Kenaris saya tahu Anda siapa ya. Ya bisa dibilang itu benar, karena berhubung di bulan-bulan ini kayak lagi banyak pengeluaran, terus kan bisa dibilang tadi yang udah kita bilang kayak komting dan masalah praktikum itu kan kita bisa bawa enjoy dan fun, dan bisa dibilang kita punya waktu luang lebih, jadi kita lebih kalau gua ngapain ya, masak untuk nabung, untuk lebih irit biaya kayak gitu. Biasanya masak apa tuh? Air Itu pun gosok. paling nggak jauh-jauh dari fried egg with rice dan with kecap rice, itu aja. Nasi goreng, nasi goreng, kecap itu.
fried egg tuh nasi pakai telur mas. Nasi telur kecap ya. Nasi telur. Kok nasi goreng? Salah. Tipu. Betul. Betul itu. Betul. Ya, oke. Apa sih ada nih fakta menarik kedua dari Ya seru nih. Komting 21 nih? Dari 5 cakom dulu angkatan 21 betul nggak ada 5 cakom dulu? Ya benar. Dulu sebelum jadi komting tuh ada namanya calon komting. Nah, itu ada 5 kalau di angkatan. Nah, dari 5 cakom, Mas Taufik ini adalah paling fast respon dibandingkan cakom-cakom lainnya. Betul nggak? Itu juga nggak bisa aku bantah ya karena memang ya, katanya sih iya. Ah, Cuman sebenarnya aku fast respon ke semua orang ya karena emang gabut sebenarnya. Gabut. Jadi kalau ada notif di HP itu gatel banget pengen bales. Itu pun di jalan pun kayak nah gitu. itu, aku juga pernah denger ceritanya Mas Taufik bener-bener lagi di jalan itu ada permasalahan, nah Mas Taufik itu sampai VN walaupun mah di jalan gitu. Nah, kalau di jalan tuh aku nggak di jalannya ya, maksudnya ketika kita berhenti di lampu merah tuh, ataupun kalau memang urgent minggir. Jangan yang di jalan terus kau mainan HP gitu loh, jangan juga. Ya kayak gitu sih. Dan karena memang dulu waktu awal-awal aku masih sering pulang Jogja Magelang ya karena asal gue dari Magelang. Kan itu kalau gabut di jalan kan pakai headset ya. Iya. Pakai headset kan notif masuk. Jadi terpaksa gatel kan kalau udah tahu ada notif nih HP-ku. Ya aku pasang buka kayak gitu. Jadi ya memang dari 5-5-nya itu aku fast respon. Mungkin bisa aku sebutkan karena yang lain tuh tidur. Itu yang satu hobi tidur, yang satu tuh ngegame, yang satu malas aja. Dan yang satu memang mager gitu loh. Jadi kayak yang terpaksanya harus fast respon dan emang itu bawaan juga. Gatel gitu loh kalau ada notif. Dan emang 24 jam per 7 pegang HP. Wah, sangat idamaskan nih para cewek-cewek. Oh, apakah sudah taken sekarang Mas Taufik? Nggak mau jawab. Waduh. Udah. Oh, udah. Oh, berarti ya itu sebenarnya Mas Taufik itu adalah kriteria cowok idaman di mata cewek-cewek ya. Amin. Amin. Buat Taufikers yang kecewa. Taufik Lisius. Kalaupun ada walaupun chat 24/7 terus balas chat di jalan tetap nggak mengganggu keselamatan kan? Ya itu balik lagi di sela-sela kayak di lampu merah kan kita Iya. berhenti nunggu nih 1 menit sama Maya. Iya. Bentar, buka HP bentar. Kalau nggak ya ganti lagu gitu-gitu. Iya. Kayak gitu. Nggak terus yang di tengah jalan aku pegang HP, nggak juga ditabrak orang yang ada kan. Benar. Dan aku orangnya nggak terlalu suka game, jadi ya udah. Jadi kalau Mas Taufik tadi itu kan salah satu kontaknya adalah Fast respon. pas respon dari 5 cakom lain. Iya. Nah, jadi kan kebetulan dari angkatan 22 kemarin kan cakomnya juga ada 5. Nah, katanya nih Radit itu jadi komting itu termasuk salah satu komting yang plot twist nih. Emang iya. Plot twist Plot twist gimana? terpilihnya. Terus gimana nih? Plot twist terpilihnya. Oh, terpilih. Oh, Iya. masa terpilih. Gimana tuh? Plot twist maksudnya nggak terharapkan. Mungkin masalah plot twist dari gua sendiri. Wah, iya. Kayak plot twist gua tiba-tiba terpilih karena dari teman-teman 4 cakom yang lain itu bisa dibilang lebih bagus dari gua. Tapi saat pemilihan komling itu ternyata gue yang kepilih. Itu bener emang nggak bisa disangka dari plot twist kayak gitu. Dan kalau masalah plot twist lagi sih itu balik lagi ke masalah angkatan sendiri yang milih komting intinya siapa gitu. Jadi nggak terduga kamu ya, berarti kamu paling aku nggak pilih. Ternyata pilih gitu berarti. Betul, sangat betul. Menurutku semuanya kan kayak gitu. Karena kan kita ngerasa kita tuh selalu kurang gitu. Kalau aku dulu gitu mikirnya. Kayak dari 5 aku ngerasa ya apa sih aku nih gitu. Jadi kayak ternyata kepilih ya kaget juga. Tapi ya seru juga. Ya. Nah, ini ada fakta menarik yang terakhir dari Taufik. Oke, terakhir Menarik. menarik. Taufik ini di rumah punya kucing Iya. dan kebetulan mati. Dan waktu mati, betul nggak kalau seorang Taufik ini menangisi kucingnya? Waduh. Betul. Siapa? Wah. Siapa sih yang ngasih fun fact ini? Karena ya kalau nggak percaya gimana gitu loh. Maksudnya itu kucing loh. Itu apa ya? Hewan yang aku sayang kan di rumah. Walaupun ada hewan-hewan lain. Siapa namanya kalau boleh tahu? Uma.
Kuma. Kenapa namanya Kuma? Itu karena dia mager, jadi kucing mager. Jadi karena dia tuh mager banget, sumpah. 24 jam per 7 dia tidur. Nggak pernah main karena ya udah tua sih dia. Dan ya kebetulan nggak tahu kenapa ya kucingku tuh suka kabur karena belum apa namanya istilahnya kalau kebiri. Iya, kan kucing steril. Nah, ya sorry dikebiri. Tapi kan dikebiri. Iya, itu di steril lah. Sorry penggemar kucing. Aduh disomasi nih. Gua cat lover ini. cat ya. Enggak di steril gitu. Jadi dia tuh suka kabur buat mencari pasangan hidup. Katanya kayak gitu ya. Dan kebetulan karena rumahku di pinggir jalan, kalau nggak salah tuh karena itu dia ketabrak. Aku udah kabur dia ketabrak. Terus gue cari kan karena hilang, tapi sering hilangan sebenarnya kan. Gue cari, ternyata udah di kolong jembatan gitu, terus dia keluar udah muntah-muntah darah. Siapa coba yang nggak nangis kalau kayak gitu? Pasti kan. Hewan yang disayang itu yang dia bisa aku ajak curhat, gua apa-apain kan. Tapi bener nih nangis waktu itu. Sedih. Sampai nangis mengeluarkan air mata. Sedih, udah sedih. Ya. Iya, kebetulan waktu itu Nggak pun apa-apa. di pet shop ya nangisnya. Jadi aku nangis berdua sama kakakku di pet shop, diliatin orang-orang, ditanyain itu kenapa kucingnya mati. Dan menurutku hal yang wajar nggak sih ketika kita punya sesuatu hal yang disayang dan itu pergi meninggalkan kita. Nah, maksudnya dibalik parasnya Taufik yang begitu sangar, Nah, tapi di sisi lain tuh Taufik mempunyai hati yang sangat lembut, teman-teman. Hewan peliharanya mati itu benar-benar sampai nangis, sampai mingset-mingset. Iya nggak? Mingset-mingset. Oh, Ya enggak. gitulah, aku udah lupa. Ya mau inget-inget kasihan. Itu. namanya Kuma ya? Iya. Dulu kucing mager, sekarang kucingnya Kuma. Wah parah sih. Ya, Kucingku besok kalau kau ketemu dia di atas, gigit aja. Itu beberapa itu fun fact menarik dari para Komting-komting. komting ini. Bentar. Oh, Siapapun anda yang bilang mak kucingku mati aku anda yang bilang mak, ku cari. Waduh. Gak apa-apa sih. Oke, mungkin langsung aja ke segmen selanjutnya. Itu ada pertanyaan dari teman-teman dari D3 Teknik Kimia, ada di Instagram dari sahabat-sahabat kita. Ihan GTK UPN. Betul sekali. Mungkin bisa dimulai dari mana nih pertanyaannya? Oke, jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi kira-kira jadi komting tuh enak nggak sih? Udah dijawab tadi, woi. Nah, Kan baru tanya ya ntar. Iya, ini kan yang tanya kan dari teman-teman followers D3 Teknik oh itu Kimia. dari Instagram ya? Instagram. Iya, Q&A. Q&A. Oke. Sebenarnya udah dijawab ya? ya udah terjawab ya. Dijawab. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Itu tadi ya? Ya. Dengerin aja tadi ya. Yang selanjutnya itu ada yang tanya pencapaian tertinggi apa yang bisa diraih komting baik di jurusan maupun di luar. Jadi apa sih pencapaian tertinggi kalian sebagai seorang komting? Apa ya kalau dibilang pencapaian tertinggi kalau di lingkungan universitas bisa kenal Prisma itu maksudku pencapaian sih, bisa ngobrol bareng presiden mahasiswa atau ketua BMKM lah, itu menurutku suatu pencapaian ya, karena kalau di UPN kan jabatan tertingginya kan ada di ketua BEM Univ gitu, BMKM gitu. Jadi menurutku bisa ngobrol bareng, bisa sharing-sharing, bisa ngambil ilmunya lah, itu suatu pencapaian. Dan masuk ke BEM Fakultas Teknik Industri pun itu bisa menjadi suatu pencapaian secara aku pribadi ya. Kalau dari gue sendiri pencapaiannya, gue bisa mewakili jurusan gue sendiri di D3 Teknik Kimia untuk menghadiri acara-acara dari jurusan lain. Contohnya misalkan ada namanya acara akhirnya empati dari jurusan industri atau jurusan manapun, dan gue yang bisa mewakili dari jurusan gue sendiri untuk datang gitu. Itu suatu pencapaian dari gue sendiri. Ya kalau pencapaian kan sebenarnya apa ya, subjektif ya. Kalau menurutku itu sebuah pencapaian, tapi menurut orang lain enggak kan ya bisa juga gitu. Tapi menurut kita kayak gitulah. Salah satunya. Terus
Mas Eri. Lanjut ya. Oh iya, pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih ada yang tanya nih, apa sih fungsi utama dari seorang kopling? Itu juga udah Wah, terjawab. Iya. Udah terjawab. Udah lah ya, berarti udah selesai dulu. Iya. Kayaknya tadi udah banyak banget deh Banyak. tugas-tugas, peran fungsi Betul. komting dan lain-lain. Pokoknya ditonton, jangan di skip. Nah itu semua udah ada. Ya, mungkin langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja? Tes. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, ini dari teman-teman angkatan 23 nih. Jadi dengerin baik-baik ya, karena pertanyaan kalian bakal dijawab. Kapan kira-kira pemilihan komting untuk angkatan 2023? Untuk dijawab. Itu jawabannya. Ya. 1, 2, 3. Tunggu Tunggu saja. Dengar ya. Ditunggu aja pokoknya. Iya. Ya, nanti akan ada rangkaiannya. Ya ada rangkaiannya. Selesaikan rangkaiannya dulu nanti. Dan belajar dulu lah istilahnya. Biar paham dulu komting tuh ngapain sih. Takutnya mau sekarang jadi komting nggak tahu komting tuh ngapain kan, Iya. bingung juga. Kita yakin kalian yang kalian yang udah dengar podcast ini, kalian makin gak sabar, makin menggebu-gebu untuk buat siap jadi komting. Benar. Betul. Ya. Memang seasik itu. Nanti mungkin dari pertanyaan terakhir juga yang ditanyakan di Instagram. Pertanyaannya itu, komting tuh harus cowok ya kak? Nah, sependek pengetahuanku, komting 21 kan cowok, komting 22 cowok, komting 20 cowok, komting 19 cowok, komting 18 cowok. Nah itu emang komting tuh harus cowok ya mas? Sepengetahuanku sih dari komting D3 ada juga cowok sih. Tapi nggak harus, nggak ada peraturan yang mengikat komting harus cowok. Cuman kalau menurutku dan dulu di angkatanku sih sebenarnya balik lagi ke apa ya istilahnya, kesibukan komting itu sendiri sih, karena memang ranahnya yang begitu luas menurutku dan ya nggak kenal waktu juga gitu loh. Dan yang paling utama sih itu nggak kenal waktunya gitu loh. Karena masalah kan aku nggak tahu waktu ya, kadang jam berapa gitu. Bisa datang kapan aja mungkin ya? Iya. Rapat-rapat yang mengharuskan komting untuk datang pun ini gitu loh, nggak terbatas waktu lah istilahnya. Komting tuh hidupnya nggak 24 jam lagi tapi 25 jam menurutku. Jadi apa ya, aku setahu nggak ada peraturan yang mengikat komting itu harus cowok. Cuman baiknya itu cowok karena apa, karena nanti untuk hal-hal yang menurutku yang kayak urgent ataupun apapun itu yang harus rapat sampai subuh seumpama gitu, itu kan kasihan kalau cewek kan. Jadi kayak gitu sih sebenarnya yang jadi titik berat kenapa harus komting itu cowok. Iya, betul. Dari pandangan mas Radit sendiri gimana? Kalau dari pandangan gue sendiri sama, benar-benar sama dengan dari perkataan Mas Topik sendiri. Jadi nggak ada namanya komting itu harus cowok. Kalian kalau mau cewek terus pengen calon cewek komting nggak apa-apa. Kalian itu nggak apa-apa karena kita ini nggak terlalu memberatkan gender cowok itu lebih gede gitu. Jadi kita menyamaratakan gender atau mensetarakan gender gitu. Ya. Jadi nggak selamanya cowok itu punya pemikiran lebih bagus dari cewek kayak gitu. Jadi tapi balik lagi, kenapa kita komting rata-rata dari tahun ke tahun sebelumnya itu rata-rata cowok, itu karena masalah yang tidak kenal waktu tadi sudah dibilang. Karena komting itu bisa dibilang antara jam kerjanya itu fleksibel atau emang nggak kenal waktu kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya lebih disarankan cowok ya, karena ya mungkin Ya. bisa aja masalah datang jam 12 malam. betul. Kalau cewek kan kasihan Kasihan juga ya sambil malam juga. gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari Instagram itu udah habis. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya di Instagram. Mungkin untuk sebelum menutup sesi ini ya, Res, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa terutama di D3 ya, untuk teman-teman, nah itu mahasiswa baru angkatan 23, 21, 22, pesan-pesan dari kalian Dari untuk mahasiswa entah itu angkatanmu sendiri, entah itu untuk 23. Wah, untuk dari mahasiswa baru angkatan 23 sendiri deh, buat yang pengen jadi komting ke depannya, pokoknya kalau untuk dari gue sendiri pesannya jangan pernah capek belajar, jangan capek untuk mengenal wawasan baru dan mengenal lingkungan baru, dan jangan pernah ngebawa status perkomtingan itu, menganggap pandangan perkomtingan itu sebagai suatu kerja yang capek gitu. Jadi
harapannya kayak kalian itu pokoknya tetap enjoy aja. Dan buat angkatan gue sendiri, angkatan 22, makasih yang udah nonton, dan jangan lupa proper ya. Oke, siap. Udah disikat ya. Ya sama sih sebenarnya kalau untuk 23 ya, siapapun kalian yang mau jadi komting, saranku belajar dulu lah, dan pahami dulu komting itu apa, karena ketika kita nggak tahu apa yang mau kita jalani, mau gimana gitu loh, nggak maksimal juga kayak gitu. Dan mungkin untuk angkatan 22 semangat sih buat lapraknya yang banyak, dan tetap santai sih menurutku. Laprak sebanyak apapun, jangan lupa waktu buat healing. Betul. Karena itu penting. Takutnya kalian stres, dan di Jogja kan lagi, yang nggak di Jogja, di Indonesia ini lagi banyak nih kasus-kasus yang apa ya istilahnya, sangat disayangkan gitu loh, ketika ada seseorang yang memiliki masalah tapi nggak punya tempat untuk bercerita. Nah, guna komting itu kan sebenarnya buat itu juga gitu kan. Kita luas gitu loh. Ketika teman-teman buat semuanya nih di D3, ketika kalian punya keresahan atau kalian punya beban pikiran yang kalian tanggung sendiri, cobalah ngobrol sama komting kalian gitu loh. Karena untuk teman-teman apalagi mahasiswa kan kebetulan banyak yang merantau juga gitu loh. Kalau kalian nggak punya saudara di sini ataupun kalian merasa sendirian di sini, ya itu penting kalian bisa kalian ajak cerita kan. Kalau aku pribadi 24 jam kalian aku ngajak aku ngopi, aku siap. Wih, siap. 25 jam. Nah gitu sih. Angkatan 22 semangat sih buat lapraknya. Terus angkatan 21 juga semangat, karena setelah ini kita akan menjalani kuliah praktik ya, KP ataupun magang dimanapun nantinya. Harapanku ya kalian semua bisa memaksimalkan hal itu untuk mencari banyak pengalaman di dunia kerja kayak gitu. Gitu sih. Terus buat kakak 20 juga yang udah mau wisuda, ini ada banyak yang udah mau wisuda, yang belum pun semangat menyusul kakak-kakak yang lain. Dan selamat juga yang udah wisuda di bulan ini ya, kebetulan ada bulan ini ada wisuda, bulan kemarin pun udah ada wisuda di bulan Juli ya. Itu selamat, dan jangan lupa adik-adiknya, jangan lupa HMDTK. Pesanku sih tetap bawa nama baik D3 di ranah kerja ya, dan jangan lupa ketika teman-teman adik-adiknya itu ngechat P-Info Locker, harapanku ada dan membantu. Assalamualaikum, selamat siang, saya Taufik, P-Info Locker. Gitu ya, kontak chatnya gitu. Tetap harus ada salam, jangan langsung P-Info Locker juga. Oke, mungkin karena ini sudah di penghujung acara ya teman-teman. Mungkin saat saya kan ya, mungkin kita cuma ngobrol sebentar, tapi harapan kita semua di sini melalui dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini, dengan adanya platform podcast ini, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, untuk kebermanfaatan mahasiswa D3 Teknik Kimia. Mungkin karena kami berdua, terutama aku sama Nares, adalah host magang di podcast HMDTK Bertanya ini, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya ketika memang selama memandu jalannya acara ini terlihat kurang, dan juga maaf ketika ada gangguan-gangguan bising, karena di sini kebetulan kita podcastnya tuh di outdoor. Nah itu tadi ada motor lewat ataupun siomay tadi juga sempat iklan itu ada tukang siomay. Kami juga mohon maaf atas segala keterbatasan fasilitas yang ada. Mungkin kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Guestar ini, Mas Taufik dan juga Adit yang udah nyempetin waktunya hadir pada sore kali ini. Sama-sama. semoga ini si podcast ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa di kita. Mungkin dari kami selaku host pamit undur diri. Tunggu konten-konten selanjutnya. Stay tune. Ya. Nanti ada podcast selanjutnya, siapa tahu. Insya Allah. Kita tunggu aja ya. Ditunggu aja. Ya. Mungkin dari kami pamit mohon undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah. Bye, thank you.